وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فما أعظمه ربا وملكا وقديرا والصلاة والسلام على نبينا نبي المرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah melipat atau yang telah memasukkan malam pada siangnya dan memasukkan siang dari malamnya, mengganti malam dengan siang dan sebaliknya dari hari demi hari tanpa henti hingga kiamat terjadi. Yaitu semua adalah kenikmatan darinya. Juga segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menjadikan atau telah merancang semesta serta mentaskhir atau memberikan pengaturan yang terbaik terhadap bulan dan juga bintang serta matahari, sehingga manusia bisa hidup dengan baik dan melihat waktu demi waktu. Walaupun kebanyakan manusia tidak bersyukur dan tidak menisbatkan segala kejadian alam ini kepada Khaliqnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Tetapi orang yang beriman, dia akan menjadikan setiap apa yang dia saksikan, apa yang dia dengar sebagai ibrah, terutama sekali jika itu adalah peristiwa-peristiwa yang teringat di benaknya terkait dengan ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu jauh lebih afdal mengambil ibrah dari apa yang termaktub di Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian pada malam ini kita mengajak diri kita masing-masing untuk mentadabburi surat Al-Asr sebagaimana yang tertuang juga di kitab Risalah Ibnul Qayyim ila ahadi ikhwanih. Mentadabburi maknanya, menyelami kandungannya, dan berusaha untuk mengamalkan konsekuensi dari apa yang kita pahami dari kajian ini. Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah kita sebutkan pada waktu lalu atau 2 pekan lalu, menyebutkan tentang masalah hidayah dan menyebutkan karakter orang yang terbaik yang disebut oleh Al-Hasan Al-Basri sebagai Habibullah, yang dicintai oleh Allah, sebagai waliullah
walinya Allah, sebagai waliullah ini hakiki, waliullah hakiki, bukan waliullah yang atau wali-walian yang diada-adakan oleh sebagian dari orang-orang sufi dengan khurafat banyak dari mereka. Seperti bisa terbang lah, ya walaupun mungkin bisa terbang, tapi bisa juga terbang tersebut merupakan khawariq lil 'adah dari syaitan. Dan juga khurafat-khurafat lain yang dinisbatkan kepada wali Allah, seperti makin gendeng ya makin wali, makin sableng makin wali, makin nggak pakai baju dan rambut gimbal nggak keurus makin wali. Ya kalau begitu Wiru Sableng dengan dewa Arak, dewa Tuak itu juga wali, karena apa? Punya tenaga dalam dan tenaga ngeden yang lebih sakti daripada wali-wali majdzub kata mereka. Ya, sebutannya wali majdzub. Ya. Begitu juga dengan kaca benggala dan seterusnya, itu jangan-jangan wali semua. Karena hal-hal seperti itu apa? Itu semua kan khurafat, karangan. Kalaupun terjadi misalnya, maka itu semua tidak masuk dalam contoh yang baik dalam Islam. Orang yang disebut Habibullah, wali Allah, mereka menyerahkan diri kepada Allah, Islam lillahi ta'ala, mengamalkan sesuai dengan beramal dengan ketaatan, dan menyeru para makhluk kepada Islam dan ketaatan. Inilah yang Allah Ta'ala sebutkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Dan siapa lagi yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah Azza wa Jalla dan kemudian beramal soleh dan berkata, aku termasuk golongan orang-orang muslimin. Maka kata Ibnu Qayyim kemudian, wahum sunnatullah subhanahu minal khasirin. Mereka adalah orang-orang yang eksepsional. Apa eksepsional itu? Terkecualikan. Mereka adalah orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla daripada orang-orang khasirin, orang-orang yang merugi. Karena pada umumnya manusia itu dikhabarkan oleh Allah Azza wa Jalla, umumnya manusia itu merugi. Kata Rabb kita Azza wa Jalla, wal 'asr, demi masa. Ya, kadang kita membacanya dengan bacaan yang kurang tepat, Pak. Wal 'asr. Ini sebenarnya bacaan yang tidak tepat, ya. Karena seolah-olah shad itu punya harokat. Wal 'asr, enggak, sebenarnya gitu. Tapi memang kalau memang udah alat ya udah susah. Kalau udah memang ajarannya dari puluhan tahun lalu gitu ya susah. Wal 'asr gitu, ya. Nah, itu Pak Amin, anaknya, ya, putranya Pak Amin. Khalid Abuk Laisa, masya, ini murid Anda yang paling masya Allah, ya. Ya, beliau masya Allah. Rumahnya di Pasar Minggu, Pak. Jadi kalau misalnya ada jemaah sini, rumahnya tinggal dari jarak rumah sampai masih tinggal ngesot doang jalan bisa, terus nggak mau ke majelis taklim, maka wallahu alam jauh sama saudara kita ini, ya, masya Allah, ya. Imma emang sibuk, imma gengsi, imma sombong, imma yang salah memang, ya. Ya, maka begitu, ya, burahnya seperti itu, ya. Wal 'asr, ya, demi masa. Bacanya wal 'asr. Gitu. Bisa enggak, Pak? Pokoknya salah lah, Bapak pokoknya salah. Pokoknya salah. Ya, yang benar anak pokoknya. Ya, wal 'asr. Susah, Pak. Ya, ya dilatih aja. Kita nu kebiasaan bacanya wal 'asr. Wal 'asr, asr. Seolah-olah shad itu ada harakat wal 'asr. Enggak. Wal 'asr. Shadnya mati gitu. Wal 'asr. Ya, pokoknya nanti sama bini ngomong aja, tolong dong koreksi wal 'asr. Ya, wal 'asr. Gitu. Ra-nya itu memang mati tapi ada efek gitu loh. Ra-nya sukun juga. Jadi bertemu dua sukun shad dan ra, tetapi di sini ada efek dari eksistensi huruf ra yang disukunkan. Wal 'asr. Dah, jangan perpanjang itu, nanti habis kajian tajwid, ya. Innal insana lafi khusr. Ya, khusr.
Ya, biasa kita bacanya apa? Khusr. Enggak khusr. Enggak. Gimana harokatnya dia? Ya gitu kan? Saya bacaan kayak gini aja tuh kita banyak salah sebenarnya beneran. Khusr. Dan roknya di ayat kedua, roknya rok yang di ringankan, muraqqaqah. Khusr. Beda sama asr. Beda kan? Shad ini tebal dia dan rok ini seperti terefekkan dengan itu. Khusr. Ya, pokoknya begitulah udah Pak ya. Sesungguhnya manusia pada umumnya itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illa, kecuali 4 kriteria ini harus terpenuhi pada orang kalau tidak mau merugi dunia akhirat. 1, alladzina amanu. Kriteria pertama apa? Beriman. Berarti orang mukmin, muslim. Kriteria kedua, wa amilus salihat, bukan cuman mengklaim saya mukmin, saya muslim, tetapi harus beramal salihat. Salihat berarti bukan cuman satu to. Karena salihat itu jamak, Pak. Wa amilus salihati, as-salihat, amalan-amalan saleh. Berarti banyak, bukan cuman satu doang. Enggak, udahlah saya tuh yang penting sholat, enggak apa-apa saya bandel, yang penting saya sholat gitu. Ya enggak bisa gitu. Yang benar adalah jangan bandel dan sholat. Ada beberapa orang tua pesan kepada anaknya, nah enggak apa-apa kamu bandel, yang penting jangan tinggalin sholat. Ini sebenarnya enggak benar pesan kayak gini. Yang benar apa? Nah jadilah anak soleh dan sholat dan melakukan baik. Jangan seolah-olah itu bandel itu adalah sesuatu yang wajar. Nah, Pak Amin sebenarnya menikah punya pengalaman lebih nih dalam masalah kebandelan. Nggak wajar kan Pak Amin ya? Nggak wajar. Apakah pengen kita punya anak yang bandel? Tentu enggak. Apakah pengen kita dengar tetangga bilang anak kita bandel? Dasar anak bandel, siapa sih bapaknya? Nah, kan nggak enak denger ya. Jadi tidak benar mewasiatkan ke anak-anak, nah kamu nggak apa-apa jadi anak bandel, yang penting sholat. Dia justru sholatnya kayak nggak bermanfaat kalau dia bandel. Kalau emang dia benar sholatnya bagus gitu, dia nggak bandel. Ada HP apanya? Pasti ada efek. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari kekejian dan kemunkaran. Ya. Bandel di sini ya bandel yang melanggar syariat. Kalau kayak anak-anak tadi main, nah kayak dia nungging kayak gitu, itu nggak bandel tuh kan? Tuh, ustadznya ditunggingin sama dia. Nah, iya, itu bukan bandel, itu memang anak-anak ya. Iya, ya, itu wajar. Ya. Tapi bandel di sini ya bandel yang memang melanggar syariat. Jadi wa amilus sholihat, mereka ini kriteria kedua, mereka beramal dan amalannya tersebut amalan-amalan soleh gitu. Jadi bukan satu macam doang, beberapa amalan soleh, yang wajib maupun yang mustahab, yang sunnah. Yang kriteria ketiga, wa tawassaw bil haqqi, mereka saling berwasiat dengan hak kebenaran gitu loh. Jadi wasiatnya bukan wasiat duniawi belaka, tapi wasiat tentang kebenaran dalam beragama. Kalau wasiat dunia itu wasiat biasa yang akan hilang gitu dunia itu. Tapi ini wasiat beragama untuk beramal. Wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan dengan kesabaran. Yaitu nyuruh temannya sabar. Kalau orang musibah sabar ya Pak ya gitu. Mengingatkan orang buat sabar. Ya. Nanti akan ditafsirkan lagi akan ada sebutkan tafsirannya oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallah. Fa aqsama subhanahu ala khusrani naw'il insan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah akan adanya apa? Adanya kerugian di jenis manusia. Macam manusia umumnya rugi, kecuali man kammala nafsahu, kecuali yang menyempurnakan dirinya dengan dua hal, yaitu iman dan amal saleh. Wa kammala ghairahu biwasiyatahu lahu bihima, dan menyempurnakan orang lain dengan cara mewasiatkan dalam dua hal tersebut, hak dan juga sabar. Nah, di sini berarti ada dua bagian pertama atau dua orientasi
penyempurnaan. Pertama, sempurnakan diri sendiri. Kedua, sempurnakan orang lain. Tentu kesempurnaan di sini bukan kesempurnaan mutlak yang 100% sempurna gitu, karena kesempurnaan milik Allah Azza wa Jalla dengan sifat yang sempurna. Manusia di sini wajib untuk melakukan takmil, yaitu memperbaiki dan menyempurnakan sebaik mungkin. Ada dua corong atau dua orientasi. Orientasi pertama, dirinya yang diperbaiki. Orientasi kedua, siapa? Orang lain. Dirinya sendiri yang terpenting dulu. Sempurnakan diri sendiri dengan apa? Iman dan amal soleh. Itu diri kita nih masing-masing. Sempurnakan dengan iman dan amal soleh. Menyempurnakan orang lain dengan cara apa? Saling mewasiatkan dengan dua hal, yaitu kebenaran, ngingetin orang, dan kita akan diingetin. Juga yang kedua, sabar, mengingatkan orang untuk sabar, dan kita juga berhak untuk diingatkan supaya sabar. Ya. Walihada qala Asy-Syafi'i rahimahullah, oleh karena itu berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Law fakkara an-nasu kulluhum fi suratil 'asri lakafathum." Seandainya semua orang memikirkan, semua manusia seluruhnya mentadabburi, memikirkan apa kandungan dari surat Al-Asr yang pendek ini, 3 ayat ini, maka itu sudah mencukupi mereka. Tapi mencukupi di sini tentu bukan berarti mencukupi secara mutlak, yaitu kita nggak perlu lagi belajar Al-Quran ayat lain karena sudah ada surat Al-Asr, bukan gitu. Tetapi di sini maksudnya adalah supaya kita ini untuk memberitahu kepada kita bahwasanya surat Al-Asr ini dengan sedikitnya ayat dan kalimat tetapi mencakup segala usul al-khair, segala asas-asas kebaikan al-khair. Baik jemaah sekalian, di sini akan ana sebutkan beberapa faedah atau ana ringkas insyaallah beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizullah dalam penjelasan beliau terhadap kitab Risalah Ibnu Qayyim ini. Pertama, Allah Ta'ala mengatakan wal 'asr, demi masa. Kalau Allah Azza wa Jalla itu boleh bersumpah dengan waktu, dengan makhluk, boleh. Tapi kalau kita tidak boleh. Ya, kata Nabi SAW, man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jalla, maka dia telah kufur atau berbuat syirik. Ya, begitu. Kalau manusia nggak boleh bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jalla dan atau selain sifat Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh. Itu kesyirikan itu. Ya nggak boleh beneran. Walaupun itu tersebar di lisan masyarakat. Tapi ibrahnya adalah hukum syar'i dengan dalilnya, bukan ibrahnya adalah apa yang sudah kadung jadi buah lisan masyarakat. Ya kan? Benar kan? Ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya demi gitu kan ditanya, demi kamu bener loh, demi iya demi Allah demi Rasulullah kan bilang gitu. Lah ini bersumpah dengan dua muqsam bih, yaitu dengan Allah dan Rasulnya. Ini menandingi, ini enggak. Hanya Allah saja. Ya begitu. Demi Rasulullah nggak bisa, nggak boleh. Ya, demi ditambah supaya selalu makin kuat. Demi malaikat Jibril. Demi ini dan seterusnya. Demikian. Ya, masya Allah Pak. Maka ini semua syirik kecuali yang demikian. Kalau demikian nggak syirik ya. Kalau itu emang udah mau selesai aja majelisnya, makanya demikian. Nah, tapi kalau misal demi apa? Demi Al-Quran saya nggak gini. Nah, itu apa hukumnya? Ayo, sob. Jawab Pak. Ayo. Yang bisa jawab boleh minum jahe ini sampai habis. Demi Al-Quran. Ayo, sob. Nggak boleh? Wah, ayo kejebak nih lihatnya. Boleh nggak dengan Al-Quran? Ayo. Kok bapak-bapak sini diem aja Pak? Takut salah atau memang nggak mau minum jahe atau gimana?
Ya bukan Gus Nur aja. Bukan Gus-Gus aja, banyak orang kan sumpah dengan Al-Qur'an. Kayak itu sumpah janji Pak, kalau itu. Enggak, ini maksudnya enggak di sini sumpah, di sini sumpah mengatakan demi Al-Qur'an. Kalau itu sumpah janji, Pak. Ya. Apa ya sumpah janji ya? Bakal kualat gitu itu ya. Itu kalau. Dan emang kebanyakan kualat memang kebanyakan. Iya. Gimana, Pak? Tadi kayaknya bapak-bapak di sini rame nih, kayak gimana Bapak? Nggak boleh? Udah sepakat sebelumnya, sebelum kajian udah sepakat nggak bolehin atau gimana? Pak Budiman bilang boleh. Boleh. Apa siapa Bapak? Hah? Pak Bagio bilang nggak boleh tak? Oh, oke. Mas Bagio juga, ini artis siapa namanya? Bilang apa? Nggak boleh. Pak Zul bilang apa Pak Zul kan kuasa? Nggak, saya salah nama lagi. Jawabannya wallahu alam nih ujung-ujungnya. Kalau wallahu alam sih ya selesai udah semuanya. Pak Amin nggak boleh. Alasan misal, mohon maaf Pak Budiman, alasan bolehnya kenapa Pak? Kalam Allah, bukan makhluk. Ini masya Allah, Ahlus Sunnah. Ya. Pak Bagio, kenapa kok nggak boleh? Pak Amin juga, kok kenapa nggak boleh? Ya itu kalau Allah karena itu juga ucapan Allah, tapi betul. suatu ucapan bukan Allahnya. Bukan Allahnya, nah, pusing-pusing lah. Saya aja dengerin pusing. Pak Amin, sama Pak Amin, sama kira-kira. Perasaan gitu deh, gitu ya. Udah diwakilin dah perasaannya Pak Bagio. Oke. Begini Pak. Kalau maksud dari dia demi Al-Quran, maksudnya demi kalam Allah, maka boleh dia bersumpah dengan itu. Maksudnya demi Al-Quran ini, demi ucapan Allah, karena kalam Allah itu sifat Allah Azza wa Jalla, boleh. Tapi kalau maksud dia adalah demi Al-Quran ini, maksudnya demi buku mushaf, maka hindari itu. Khawatirnya terjadi distorsi apa ya syubhat ya, sebaiknya tinggali ya. Jadi kalau misalnya maksudnya dia adalah demi Al-Quran itu, demi buku gini, demi covernya apa namanya, komponen fisik ya, bendanya, maka sebaiknya hindari. Tapi kalau demi Al-Quran di sini maknanya maksudnya demi kalam Allah, apapun itu dimanapun itu tertuang, pokoknya demi Al-Quran, maka itu boleh. Karena kita boleh bersumpah dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya, begitu. Kita boleh bersumpah dengan sifat Allah demi rahmat Allah Azza wa Jalla. Dengan maksud kita bersumpah dengan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita juga boleh bertawasul dengan sifat Allah. Ya Allah, dengan rahmatmu saya memohon agar saya diberikan rezeki, misalnya, boleh. Itu tawasul. Ya, dengan sifat Allah. Dengan keagunganmu ya Allah, ya misalnya, dengan keperkasaanmu ya Allah saya mohon kekuatan, misalnya, boleh. Tapi kita nggak boleh memanggil sifat Allah. Kita boleh menyeru memanggil nama Allah, tapi kita nggak boleh memanggil sifat Allah. Paham nggak? Wani piro. Kita boleh menyebut atau memanggil nama Allah, ya Allah, ya kan? Ya Rahman, ya Karim. Boleh? Wahai yang maha mulia, boleh? Karena yang maha mulia ini sebenarnya terjemahan dari nama Allah Al-Karim, oke? Wahai yang maha perkasa, itu maksudnya Al-Aziz, itu Allah, boleh? Boleh. Tapi kalau kita bilang wahai keperkasaan Allah, boleh? Nah, paham bedanya? Wahai rahmat Allah. Gimana? Nggak boleh? Boleh, karena itu memanggil Allah. Wahai Allah yang maha merahmati, boleh. Tapi wahai rahmat Allah, karena itu seolah-olah itu adalah zat sendiri, bukan Allah Azza wa Jalla gitu loh. Padahal itu sifat Allah. Ada begitu. Jadi jangan memanggil Allah dengan memanggil sifatnya, tapi panggillah namanya. Ud'ullah wa ud'ur Rahman. Pintalah, langsung minta, panggillah Allah Azza, serulah Allah Azza wa Jalla dan serulah Ar-Rahman. Maksudnya ini di antara nama Allah. Ya, begitu. Bukan menyeru sifatnya Allah Azza wa Jalla. Apa di antara sifat Allah? Misalnya kemuliaan. Wahai Allah yang maha mulia, boleh tidak?
Boleh. Wahai kemuliaan Allah. Nah, itu beda, nggak boleh. Ya. Gitu. Ya, memanggil sifatnya. Itu untuk hak Allah ya, hak Allah. Ya, memanggil sifatnya jangan. Gitu. Tapi bertawasul dengan sifatnya boleh dengan lafal seperti ya Allah, saya memohon dengan rahmatmu, berikanlah saya kebaikan dan rahmatmu ya Allah. Itu boleh. Itu tawasul. Ya, dan memanggil nama Allah juga sebenarnya merupakan suatu bentuk tawasul. Rabbana, Allahumma, ya Rahman, ya Ghaffar dan seterusnya. Baik, kita nggak boleh bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jalla. Innal insana, ya ini jenis manusia itu lafi khusr, betul-betul berada di kerugian. Jenis manusia berarti umumnya manusia. Ya. Dan tidak terkecualikan mereka semua akan rugi. Nggak ada kecuali, semua manusia akan rugi kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Baru itu dikecualikan. Karena yang menentukan pengecualian ini hanya Allah. Dan supaya dikecualikan daripada manusia-manusia umum yang rugi, kita harus memenuhi kriteria berapa? 4. Iman, amal soleh, saling mewasiatkan kebenaran, dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Berlanjut ke watawasau bil haqqi. Ya. Di sini pakai lafal tawasau, Pak, untuk dua hal, al-haq dan sabar. Tawasau tidak dengan lafal ausau. Ausau itu artinya mereka mewasiatkan, bukan, tapi dengan lafal tawasau. Apa bedanya mewasiatkan dengan tawasau? Tawasau itu artinya saling mewasiatkan gitu. Lah terus apa beda maksud dari itu? Iya beda. Jadi orang ini kan dia kan misal nih Bapak punya udah Allah Ta'ala sempurnakan kriteria beriman sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita semua beriman kepada Allah dan segala rukun iman dan segala yang wajib kita imani. Beramal soleh alhamdulillah Allah mudahkan. Cukup nggak kira-kira? Tapi ini ada rincian di antara amal soleh itu adalah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Karena semua butuh. Gini, saling mewasiatkan dengan satu kebenaran, hak, dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Orang kalau udah beriman, kalau udah beramal soleh, kira-kira apakah tetap butuh nasihat atau tidak? Butuh. Bahkan saya yang dai kecil ya, pildacil ya, dai kecil saya ya. Apalagi pildaber ya. Dai besar ya, dai kibar. Taib, apakah semua butuh nasihat? Dai sudah tua, udah masya Allah, udah berusia senja dan kemudian sudah punya pengalaman yang tak terhitung berapa tahunnya berdakwah dan mengajarkan orang. Butuh nasihat kita, Pak? Butuh juga. Nasihat apa? Kontennya kebenaran atau kesabaran dan kesabaran. Butuh. Makanya pakai lafal apa? Tawasau. Orang beriman dan beramal saleh itu mewasiatkan orang lain dan juga diwasiatkan dari orang lain juga. Nah, saling mewasiatkan satu sama lain. Maka dikatakan oleh Syekh Ar-Ruhaili hafizallah, yaitu Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallah, li'anna kulla 'abdin bihajatin ila man yusihi, karena setiap hamba itu berhajat, butuh kepada siapa yang bisa memberinya wasiat atau nasihat. Semua hamba, enggak ada kecuali. Seustad apapun dia butuh nasihat dan wasiat. Enggak bisa gitu aja kemudian anti nasihat ya. Karena udah pinter, enggak bisa, malah justru itu butuh banget nasihat. Ya. Mu'adz bin Jabal contohnya. Mu'adz bin Jabal itu memiliki manzilah yang tinggi di sisi Rasulullah SAW, merupakan sahabat belia yang manzilahnya sangat tinggi. Diutus oleh Nabi SAW sebagai mubaligh, sebagai da'i, sebagai ahli fiqih, sebagai ahli fatwa, sebagai hakim, sebagai penguasa nanti pas di Yaman. Nabi SAW menyerupakan
Mu'adz bin Jabal seperti Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai seorang imam. Tetapi dengan itu suatu ketika Nabi SAW berkata, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka fillah." Wahai Mu'adz, demi Allah, sungguh aku itu mencintaimu karena Allah. Terus Rasulullah wasiatkan agar jangan pernah meninggalkan apa? Yaitu apa? Maksiat. Enggak, ini wasiatnya, jangan pernah meninggalkan bacaan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik di akhir salat. Ya. Itu diberi wasiat sama Rasulullah. Mu'adz yang semanzilah tinggi seperti itu tetap butuh nasihat dan wasiat. Lah kita yang jauh di bawahnya berapa ratus tingkatan lebih lagi butuh nasihat dan wasiat. Lah Rasulullah SAW, Khalilullah, kekasihnya Allah, pernah ditegur gak sama Allah Azza wa Jalla? Pernah diingatkan. Walaupun hal tersebut bukan hal yang prinsipil sekali, seperti berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum yang bertanya padanya, padahal Rasulullah itu sedang ngobrol berdakwah kepada pemuka Quraisy ketika itu. Maka Allah tegur, turunlah ayat atau surat Abasa wa Tawalla. Tuh seperti itu, ya. Jadi wasiat Rasulullah aja sampai dinasihati oleh Allah, diberikan, diingatkan sama Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi tawasau itu berarti saling mewasiatkan. Jadi insan itu musin sekaligus muson. Musin itu dia lazimnya manusia yang baik, beriman dan beramal saleh, dia memberi wasiat, tapi dia juga mesti menerima juga wasiat. Walidzalikal mu'minu al-muwaffaqu la yaghdabu minal wasiyati wan nasihah. Oleh karena itu seorang beriman yang diberikan taufik oleh Allah itu tidak marah terhadap wasiat dan nasihat yang disampaikan kepadanya, enggak marah. Ya, misalnya nasihat, tapi nasihatnya juga cara yang benar ya, gitu. Ya sesuai lah. Kalau caranya enggak benar kan beda. Ya, misalnya mau nasihatin ustadznya, ya, maaf Ustadz, DKM bilang, "Afwan Ustadz, ada sedikit masukan dari jemaah, ya, tolong dong Ustadz, apa kalau bisa kalimatnya itu jangan terlalu keras, apa namanya, lembutan dikit Ustadz, karena misalnya karena ada qadarullah jemaah yang nggak terima dan seterusnya, ya." Ini nasihat bukan? Ya nasihat. Ya dainya, ustadznya sebaiknya jangan, siapa orangnya? Coba sok kasih tahu saya siapa orang, biar saya hajar sekalian tuh orang, biar saya hancak sekalian. Siapa sok orangnya? Kasih tahu, atau kalau nggak tahu kamu yang saya hajar nanti misalnya. Lah ini ustadz apa gitu loh. Ya kan nggak bisa gitu. Ya. Maaf banget Ustadz, maaf banget ya kalau nyinggung perasaan ustadz. Tapi itu caranya udah benar kan? Ya udah benar. Kalau caranya nggak benar ya wajar ustadznya ngamuk, apalagi di depan jemaah. Maaf Ustadz, interupsi. Ustadz kalau ngomong yang benar Ustadz, pakai ilmu, jangan kayak gitu. Ya masya Allah, belum tahu kalau ustadznya juga bisa nyantet, enggak? Iya, ada berapa ustadz tuh bisa dia main kayak gitu. Ya naudzubillah min dzalik. Ya, tapi kalau memang menuju sunnah, insya Allah nggak ada kayak gitu. Insya Allah baik, asal dengan cara yang baik. Saya jujur aja Pak, pernah itu menahan gejolak emosi di dada, apalagi ketika itu saya lebih muda daripada sekarang yang memang masih muda ya. Ketika itu ada jemaah ya di suatu masjid di daerah Bekasi, nama daerahnya Jati Fulan ya, Jati itulah. Dulu sekali tahun 2018 atau 2017. Ya, panitia itu ikhwan, alhamdulillah ikhwan ini DKM itu terbentuk di masjid komplek perumahan mewah Pak. Dan masjidnya bagus ketika itu, AC-nya full lengkap, karpetnya bagus, nyamannya masya Allah. Ada tempat bahkan tempat basket, bahkan tempat main bola basket dekatnya. Ya. Masya Allah pokoknya. Mungkin sebagian jemaah tahu. Ya, kalau nggak tahu jangan cari tahu. Ya. Nah itu jadi ada DKM lama
barisan sakit hati. Ya ini sekuat lama nih, ya gitu kan. Sekuat lama, ya sakit hati. Dan kalau ada ustaz-ustaz sunnah yang diundang sama DKM baru, itu selalu dicari supaya apa ya, ditelanjangi, dipeloroti dan dihancurkan gitu loh. Nah orang ini cuma satu orang, tapi provokasinya itu luar biasa ke jemaah yang lain. Beberapa jemaah sih udah membaca orang kayak gini mah emang hasad iri. Karena apa, ketika dia dulu jadi beliau ini dulu jadi DKM, itu nggak sesukses kayak gini gitu loh. Dan iri dan hendak untuk menghancurkan apa ya, karisma DKM sekarang. Ya biasalah, keduniaan padahal kan sementara. Ya. Saya itu pernah digituin Pak. Kita baca kitab Umdatul Ahkam Fikih Thaharah tentang masalah air. Saya mengupas suatu pembahasan dan suatu fakta yang di Indonesia. Nah kemudian bapak itu, saya kan waktu itu nggak tahu kalau beliau ini adalah mantan ketua DKM sini. Ustaz, nanya Ustaz. Jadi gini Ustaz, menurut data tuh gini. Jadi dia tuh selama saya ini apa menjelaskan, dia tuh sibuk main HP untuk mencari big data. Mencari data untuk membantah saya, data-data cari di Google, data-data tentang air dan seterusnya. Jadi di Indonesia itu sebenarnya bukan seperti yang Ustadz katakan. Tolong ya Ustadz kalau bicara pakai ilmu. Bilang gitu. Langsung agak tegang itu orang-orang gitu. Raut muka orang-orang jemaah tuh agak gimana. Saya tetap tenangin. Wah, belum tahu kok, saya udah pernah ngadepin dukun. Saya bilang, saya udah mati gitu. Iya. Tapi ya yang ngadepin dukun bukan saya yang dukunnya maksudnya. Belum tahu ini kalau saya ya. Maksudnya di sini harus tahan sebagaimana saya juga ngadepin orang-orang yang keras seperti dukun juga harus tahan gitu. Oh iya Pak, banyak terus aja bicara itu sampai beberapa jemaah itu apa ya, berusaha untuk udah apa maksudnya gimana ya, bukan menenangkan karena iya udah tersampaikan gitu, jangan terus menerus gitu loh. Sehingga kan dan jemaah juga udah nggak enak dimanapun jemaah sekalian, ikhwan, bapak-bapak. Nah, kalau misalnya walaupun ustadznya misalnya salah memang, sebisa mungkin jangan jangan. Dan ketika itu saya nggak apa yang bisa ditelanjangi dari saya gitu ketika itu. Iya, karena sarung saya kenceng soalnya Pak. Iya. Dan mahal juga harganya ketika itu kayaknya. Iya, karena sebenarnya beliau pengen nembak, tapi sebenarnya itu saya nggak ada bagian yang ditembak gitu loh. Cuman justru kerasa sekamnya tuh kerasa panas gitu. Maka ini sebenarnya bukan tawasul bil haq ini. Ya karena hak itu nggak kena, bukan tawasul bil sabar, malah ini nyuruh supaya orang marah gitu. Dan memang orang-orang pada mulai nggak kondusif situasinya jadinya. Nah, jadi nggak seperti ya saya sih ya keinget memang, tapi nggak sampai kemudian terlontar di kalimat saya kemudian emang bapak siapa gitu. Saya tanya gitu, ntar dia bilang saya mantan ketua DKM, nanti bilang gitu lagi. Ya nggak, saya alhamdulillah respon saya hanya berbicara apa yang saya ketahui Pak, jawab saya gini. Nah jelasin. Tapi habis itu kita ngobrol sama teman-teman DKM baru. Akhirnya habis itu anak nggak diundang lagi, alhamdulillah, karena mungkin teman-teman ngejaga perasaan kali ya, karena emang nggak enak digituin, nggak enak Pak ya. Oke, kita azan dulu insyaallah ya, setelah azan kita lanjut tanya jawab insyaallah. Tafadhol, silakan. Taib, jadi yang terakhir wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi seorang mukmin yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla itu ketika diberi nasihat dengan cara yang baik itu tidak marah ya, selama cara yang baik, walaupun dari anaknya, walaupun dari muridnya ya, fa innahu yafrah, malah dia berbahagia gitu loh, karena orang seperti ini ya alam annal mu'min al muwaffaq as-salih bihajatin ila wasiyah. Orang yang seperti ini itu paham bahwa dirinya itu butuh terhadap wasiat atau nasihat. Ya. Kemudian juga kata Imam Syafi'i, surat ini law fakkara an-nas kulluhum fi suratil 'asri lakafathum. Seandainya manusia itu orang-orang ya
memikirkan kandungan surat ini, maka itulah cukup bagi mereka, karena surat ini mencakup usul al-khair atau semua akar kebaikan. Semua kebaikan itu kembali kepada iman atau amal saleh atau kebenaran atau kesabaran. Taib, kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, wala yakunu min atba'ir rasuli 'ala al-haqiqati illa man da'a ila Allah 'ala basirah. Dan tidak termasuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hakiki kecuali yang menyeru kepada Allah di atas ilmu. Dia harus menyeru kepada Allah, tapi dia juga punya ilmu tentang apa yang dia seru gitu loh. Maka bapak-bapak sekalian, kalau misalnya kita ini nih bukan dai ya, melainkan seorang suami terhadap istrinya atau seorang bapak terhadap anaknya, maka kita harus menyeru istri dan anak kita menuju Allah. Itu dia tuh yang mungkin PR yang belum tertunaikan sampai sekarang. Supaya anak-anak kita itu diwajahkan, dihadapkan ke Allah Azza wa Jalla gitu loh. Bukan hanya dipikirin dunianya. Ya mungkin udah terjadilah sekarang anaknya udah gede, bapak udah nikah anak-anaknya. Oke lah, sekarang wasiatkan kepada anak-anak kita yang sudah punya anak juga. Kasih tahu anakmu supaya betul-betul ke Allah. Kenalkan anakmu dengan agama. Nah, itu cara kita sekarang. Kalau emang udah kadung gede ya. Karena kita belum disebut pengikut Rasul yang hakiki kecuali kalau kita menyeru kepada Allah Azza wa Jalla di atas ilmu. Ya, PR bapak-bapak sekalian yang mungkin misal qadarullah baru kenal ngaji, ya baru kenal ngaji masa tua, itu mending daripada telat. Belum telat itu, telat kenal ngaji kapan? Pas sudah mati baru kenal ngaji itu. Di ngajiin sama orang, diasinin sama orang, baru tuh kenal ngaji dia. Nah sekarang kalau kenal pengajian, kenal ilmu sebelum wafat di usia senja, itu jauh lebih beruntung. Ya, masih Allah ingetin tuh. Maka sekarang ingetin saudara kita, keluarga kita, kita seru mereka. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku dan juga jalan orang-orang yang mengikutiku. Nah, wa man ittaba'ani. Jalanku bagaimana? Jalannya Rasul gimana? Berdakwah menuju Allah, yaitu ngajak orang kembali ke Allah dari segi hukum, ya, dari segi syariat, dari segi urusan hati kembali ke Allah, dari segi problematika hidup kembali ke Allah gitu. Lah banyak orang tua ketika anak yang menghadapi problematika rumah tangga, orang tuanya ini justru ngomporin, bukan malah ayo yuk kembali ke Allah, malah ngomporin. Apalagi mohon maaf ibu mertua kadang-kadang gitu. Wah kamu digituin sama suamimu, kurang ajar. Kamu jangan mau digituin sama suamimu. Gak apa-apa mah, mau aja saya mah. Gak boleh. Lah anaknya mau kok gitu. Atau kamu digituin sama istri kamu, udahlah ceraiin aja tuh, pokoknya ibu gak ridho gitu. Ya, kenapa bu? Pokoknya bukan tipikal mantu ibu lah kayak gitu. Nggak ada tuh mantu ibu yang kayak gitu. Lah emang kan dia satu-satunya mantu ibu. Oh iya ya. Oh iya. Nah makanya di sini kadang-kadang kita nih, ya mungkin bukan kita ya, saya belum punya mantu pak, bapak-bapak nih ya, bapak-bapak mungkin punya mantu. Kadang-kadang kita tuh kan merasa anak kita tuh lebih baik daripada mantu kita gitu loh. Ya, mungkin nggak ada salah, tapi bagi kita salah kalau kita ikut campur. Bukannya kita suruh, udah nak tenang, udah kamu udah tahajud belum? Coba tahajudin dulu, minta sama Allah solusinya. Coba, bisa nggak kayak gitu? Harusnya kayak gitu, beneran pak. Ya, Rasulullah SAW itu nggak apa-apa tuh langsung mana orangnya, ya, harus saya gaplok, nggak kayak gitu. Lebih tenang Rasulullah SAW. Lihat bagaimana ketika putrinya Fatimah, anaknya Fatimah, anak tidak tahu yang putri atau putra, anaknya Fatimah radhiyallahu anha wafat. Terus Rasulullah SAW lagi ngumpul dengan sahabatnya, diberitakan sama seorang sahabat, ya Rasulullah, sesungguhnya cucumu dari Fatimah itu wafat ya Rasulullah. Ya, apa kata Rasulullah?
Ya, apakah Rasulullah kemudian wah langsung gencar kemudian ayo apa? Dan dicari kenapa kok bisa wafat nih gara-gara orang tuanya nih? Enggak nyari kambing hitam dulu. Apa kata Rasulullah SAW? Murha bi antasbir. Perintahkan dia Fatimah putrinya supaya dia bersabar. Lihat tuh, ajib. Ada nggak orang kayak gitu sekarang? Susah Pak nyari bapak mertua kayak gitu susah. Kecuali bapak-bapak insya Allah, masya Allah ya. Ayo. Pak, cucunya meninggal. Astagfirullahaladzim. Gara-gara kenapa kok bisa meninggal? Kok bisa kayak gitu? Kamu sih kayak gitu. Nah, mulai. Bukan saya sana, bukan salah saya Pak. Emang kau dulu. Kamu kan, bapak tahu kamu teledor kau jaga anak. Emang dari dulu kamu kayak gitu. Ya, mulai menjalani anak. Ya. Syukur-syukur anaknya nggak ngomong tapi bohong. Wah itu parah itu. Ya. Nah kemudian habis itu langsung datengin. Ya, mungkin gini loh. Kata Nabi SAW, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika di hempasan pertama, di benturan pertama tuh sabar. Ya, enggak berkata kasar, enggak mencela ini, enggak. Kita tuh kadang-kadang kesenggol dikit tuh. Dia langsung wah, anak-anak sekarang tuh langsung nyebutin binatang yang dihalusin, ya. Nyong matang lu. Bapak. Saya kira siapa, Pak? Udah enggak apa-apa. Nggak apa-apa, maaf ya tadi saya ngomong kasar. Enggak, sabar hakikinya secara hakiki itu di benturan pertama. Kalau kita dengar kabar buruk, siapa yang kayak gitu? Langsung kita ngegas. Nah ini memang belum sabar hakiki. Ya, tapi Rasulullah bilang apa? Murha bi antasbir. Coba perintahkan Fatimah supaya dia sabar dulu. Dan katakanlah innalillahi wa inna raji'un. Astaghfirullahaladzim. Ada kalimat kemudian lillahi ma akhadha wa ma a'ta. Dan kalimat semisalnya lillahi ma a'ta wa ma akhadha, kalimat semisalnya atau kama qala Nabi SAW. Milik Allah lah apa yang dia berikan dan apa yang dia ambil. Tuh, enak kan ya gitu ya. Kalau itu mati loh, wafat loh cucinya. Ya, yang mungkin kalau kita udah kelimpungan, kita kelagapan mungkin kalau itu ya. Tapi Masya Allah Rasulullah SAW seperti itu contohnya. Baik bapak-bapak, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ibu-ibu juga jika ada pertanyaan dipersilahkan. Jika tidak ada alhamdulillah. Gak ada Pak? Ibu-ibu ada? Masih ada waktu 1 menit atau 2 menit. Ada ibu-ibu, bapak-bapak? Pak Budiman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apabila kita melihat sesuatu yang kita tahu bahwa itu salah, terus kalau kita mau kasih tahu nggak enak. Ya. Tapi kalau nggak kasih tahu berarti kita membiarkan kesalahan. Ya. Jadi gimana tuh? Baik. Ya. Apakah itu boleh gitu ya? Jadi kita ada ngeliat suatu kesalahan. Kalau kita kasih tahu nggak enak. Kalau kita nggak kasih tahu, masa kita biarin? Udah kayak setan bisu, ya kata sebagian kalimat. Ya. Jadi ada rincian Pak. Begini, nggak enaknya itu kalau cuman sebatas sungkan maka nggak boleh. Tapi kalau nggak enaknya itu adalah meninjau, khawatir madharatnya lebih besar, maka boleh ditinggalkan. Saya ulangi Pak ya. Kan tadi pertanyaannya apa? Kita ngeliat kemunkaran, kesalahan. Kita mau ngingetin, gak enak sama orangnya. Tapi kalau kita dimin, dia bakal kayak gitu-gitu terus. Di sini, apakah boleh kita seperti itu sikapnya? Kita jawab, jawabannya tergantung, rinci. Kalau nggak enakannya itu cuman sungkan saja, dan insya Allah sih kalau dinasehatin nggak akan ada madharat yang lebih besar, maka nggak boleh dia diam sebenarnya. Maka harus ditunaikan nasihatnya. Contoh, anak kecil main di masjid, mau sholat kayak tadi itu misalnya, ya ribut-ribut itu, mau ngomelin, nah, tapi babenya ada di situ. Walaupun babenya di soft lain gitu, tapi babenya ada.
Cuman gak enak mau ngingetin. Diam. Ada babenya ustadz lagi, tapi bukan saya. Ya, babenya ustadz lagi. Wah, ini kan cuman sungkan. Ini nggak boleh. Nggak boleh diam gitu, maksudnya ingetin gitu loh. Jangan sebatas sungkan doang gitu loh. Ya, ingetin tapi dengan cara yang baik. Ribut mulu. Lu tahu kan babe lu? Ustadz babe lu. Nah itu baru, kalau ini mah emang nyari masalah. Gitu Pak. Nah tapi kalau misalnya dia nggak enakan karena melihat nanti bakal ada keburukan lebih, maka boleh dia tinggalkan sementara gitu. Contoh kayak tadi juga. Tetapi kayak tadi misalnya mau ngingetin anak ini, tapi ada bapaknya juga, cuman kalau diingetin bapaknya temperamen, ya. Dan kita ini bisa di apa ya? Bapak ini bisa nanti bakal ngegibahin kita atau ngejelekin kita ke depannya karena tersinggung anaknya digituin. Maka boleh kita, karena khawatir madharat yang lebih besar. Nah ini boleh. Nggak enakan kayak gini, ya udahlah biarin. Rasulullah SAW pernah kayak gitu. Ketika Rasulullah ngomong sama seorang muslim lainnya, sahabat ya, Rasulullah SAW bersikap lemah lembut. Tapi setelah orang itu pergi, baru Rasulullah SAW menyebutkan ini orang ini nggak benar, orang ini jelek. Kata sahabat lain, ya Rasulullah kenapa? Kok baru sekarang ngomongnya nggak tadi aja? Maka kata Rasulullah aja apa? Seburuk-buruk orang adalah yang orang lain menjauhinya karena keburukannya. Pahami baik-baik cuma. Seburuk-buruk orang adalah yang orang lain gak mau berurusan dengannya saking jeleknya dia, gak mau punya kasus sama dia, saking jeleknya dia. Ya, mohon maaf kalau misalnya ada pejabat, pejabat ya, kan misalnya naik mobil yang dengan plat itu kan plat pejabat lah gitu. Lah ini misalnya ini kan salah, nerobos dan seterusnya ya kan Pak. Lampu merah di terobos gitu tuh. Padahal nggak ada hajat khusus, tapi karena dia arogan gitu loh. Coba kalau misalnya bapak tepat di depannya, stop, jangan songong sama pejabat, kira-kira cari masalah nggak Pak? Lah ini golek perkara, ini jenenge golek perkara ini. Ini nyari masalah. Udah tahu dia arogan dan pasti nggak mau dinasehatin. Udah gitu bapak berdiri di depannya, ketabrak dan nggak mau tanggung jawab. Karena CCTV-nya disimpan. Iya. Ntar berapa minggu kemudian baru ini. Nah, kayak gitu gimana kira-kira? Dan itu arogansi. Nggak mau dia ini nggak mau berkasus, padahal jelas-jelas apa? Melakukan itu. Lah kita akhirnya gara-gara cuman kemungkaran yang mungkin belum seberapa, jadi bertambah dengan kemungkaran berikutnya yang jauh lebih besar. Maka khalas ini. Udahlah biarin aja urusan dia sama Allah. Nah gitu biasanya gitu. Ya, atau ada kita punya teman orang atau tetangga yang kalau kita ngomong nasihatin dia bakal nyalak atau lebih keras lagi. Apa lo? Emang lo siapa? Lakum dinukum waliyadin deh gitu. Iya. Lakum waliyadin. Ya udah saya bacain deh ayat pertamanya qul ya ayyuhal kafirun gitu ya. Sama-sama kan jadinya kan ngebales dah habis itu. Iya, karena emosi. Jadi lebih buruk lagi. Maka udah kalau gitu udahlah biarin dah. Ya kayak misalnya setelan tetangga kita suka nyetel dangdut keras atau rock keras ya. Kita ingetin itu anak-anak muda mereka itu kalau udah diingetin mereka malah tambah teka gitu loh. Maka ini kan gak enakan Pak. Ya udah urusan mereka sama Allah, tapi ini sementara. Kalau ada kesempatan yang baik, misalnya pas mereka sakit tuh, datengin, alhamdulillah ya Allah sakit ya, ini saya bawain buah, makanya jangan keras-keras tuh. Pamali isya mana itu? Atau ini mah, ini kok ngajarin? Bawa lagi buahnya. Udah bawa lagi Pak buahnya Pak. Nanti awas deh kalau saya sehat, nah gituin, berantem juga kan ini ya. Jadi kalau memang ada kesempatan baik, alhamdulillah nasihatin baik-baik. Tapi saya bilang tadi itu sementara saja. Kita tuh nggak enakan, bukan berarti kita nggak bakal pernah mau menasihati dia, bukan gitu Pak, nggak bisa kayak gitu, jangan kayak gitu. Tapi nggak enakan sekarang aja, suatu saat mudah-mudahan saya punya waktu atau punya momentum tepat untuk menasehatinya, ya begitu mungkin rinciannya Pak ya.
Begitu yang bisa kita sampaikan karena udah waktunya untuk qomat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.